Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar UTUL UGM yang udah aku kumpulin dari Instastory beberapa hari yang lalu, ya kemarin lah. Nah, aku di sini udah ada 60 pertanyaan, cuman aku bakalan ngefilter sesuai dengan urgensi. Jadi ada pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi masuk ke guys, masuk ke Instagramku gitu. Jadi aku di sini bakal ngefilter lagi. Tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman harus subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi memperjuangkan Universitas Gajah Mada. Anjay. Nah, gimana teman-teman? Kemarin kalian kaget nggak tiba-tiba kita nunggu lama? Kok ternyata pendaftaran UTUL tiba-tiba langsung dibuka? Kayak aku langsung, sumpah ini langsung dibuka gini. Mana dia pembukaan pendaftarannya di awal Juni. Ya kan baru berapa hari yang lalu sih, 3 hari yang lalu nggak sih, tanggal 3 kalau nggak tanggal 2 ya, itu buka. Terus besok tanggal 26 gitu di akhir Juni kalian udah ujian. Jadi teman-teman kayak nggak dikasih waktu banyak buat belajar gitu loh. Jadi teman-teman emang effortnya harus ditambah, intensitas belajarnya harus ditambah agar besok mengerjakan CBT itu berjalan dengan lancar. Udah, mari kita mulai videonya. Skor UTBK dipakai kapan buat UM? Nah, jadi skor UTBK itu bakalan di blend atau dikombinasikan dengan nilai CBT kalian, CBT yang udah kalian kerjakan. Nah, itu tuh kayak gini teman-teman, secara logikanya. Misal UGM menerapkan 30% nilai diambil dari UTBK, terus 70% nilai diambil dari hasil CBT kalian. Jadi itu nanti nilai bakal digabung, jadi akan ada nilai gabungan gitu loh teman-teman. Terus habis itu bisa jadi skor UTBK digunakan untuk mempertimbangkan kelulusan kalian. Misal ada nilai ada nilai CBT yang sama, nilai gabungan kalian itu sama, nilai CBT kalian itu sama. Nah, nanti kalian bakal dilihat dari skor UTBK-nya. Lebih tinggi siapa, di bagian subtes ini lebih tinggi siapa gitu. Kalau UTBK kan itu dilihat dari subtesnya juga kan. Nah, kalau CBT menurutku dia kayak lebih nilai akhirnya gitu yang dilihat. Gitu teman-teman. Jadi skor UTBK tuh bisa jadi untuk mempertimbangkan siapa yang layak untuk masuk ke dalam ranking daya tampungnya gitu. Paham kan sampai sini? Paham lah harusnya ya, orang udah mau jadi mahasiswa kok. Bayar buat UM itu berapa kak? Setiap tahunnya sama nggak? Setiap tahun tuh sama, sepengalaman aku tuh sama. Di Yogyakarta 325.000, di luar Yogyakarta 550.000. Kenapa lebih mahal? Karena mungkin harga sewa tempatnya lebih mahal atau gimana gitu loh. Kalau misalkan dulu di UTUL yang which is ujian tulis itu kan bakalan ada distribusi soal. Nah, distribusi soal kan juga memerlukan biaya lebih gitu kan. Kalau misalkan soalnya semuanya ada di Jogja, terus harus didistribusikan ke Jakarta, ke Pekanbaru gitu. Nah, tapi sekarang di CBT 2021 ini lokasinya cuma ada 2, Jogja dan Jakarta. Jadi teman-teman yang di luar Jawa harus mau nggak mau harus ke Jakarta, kalau nggak di Jogja. Pun begitu dengan yang di Jakarta. Di Jakarta tuh kuotanya dibatasin. Jadi teman-teman kalau bisa sekarang ini daftar, karena udah ada banyak case yang dia itu mau daftar tapi udah kehabisan kuota, apalagi ya di daerah Jakarta. Kalau di Jogja mah itu kuotanya baik banget. Lokasi ujian di Jogjanya dulu di mana aja kak? Nah, kalau di Jogja sendiri lokasi ujiannya tuh tersebar di universitas-universitas di Jogja. Dulu ada di UNY juga, ada di Sanata Dharma. Dulu aku lolosnya jalur UTUL kan, aku dulu dapet di Sanata Dharma lokasi ujiannya. Terus ada di SMA Jogja, SMK Jogja, SMP Jogja, itu tersebar banyak banget. Itu bener-bener kalau hari H UTUL dulu tuh Jogja tuh udah bener-bener macet parah. Hampir seharian itu bener-bener macet, karena ada dari luar-luar tuh pada datang ke Jogja semua gitu, karena yang unlimited kuotanya tuh di Jogja gitu loh. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu juga sama, ada di SMA Jakarta, di Univ Jakarta gitu. Jadi UGM tuh kayak udah punya mitra tersendiri atau punya kerjasama dengan institusi pendidikan yang ada di daerah tersebut gitu loh teman-teman.
Kalau UTUL katanya soalnya agak lebih mudah. Iya bener banget, menurutku soal UTUL itu lebih mudah daripada SBMPTN. Karena aku juga lulusnya di jalur UTUL gitu. Nah teman-teman kalau misalkan ngikutin aku di video-videoku sebelumnya, aku kan pernah bercerita kalau aku ngerjain soal UTUL itu 90% dan aku salahnya tuh cuma 3-5 butir soal doang gitu. Kalau teman-teman belum tahu kisahku menjadi Gajah Mada muda di sini, teman-teman bisa cek di video-videoku sebelumnya. Soalnya tuh biasanya berapa kak? Sepengalaman aku ya ini. Dulu tuh soal-soalnya tuh satu subtes kok bukan subtes. Pokoknya TKA Sosum itu kan ada ekonomi, geografi gitu kan. Nah, di ekonomi, di mapel ekonomi itu tuh ada 25 kalau enggak 20 soal. Pokoknya 20 sampai 25 soal. Di geografi pun segitu. Jadi TKA yang isinya ekonomi, geografi, sosiologi, terus sama satu lagi apa ya? Satu lagi apa sih? Ya pokoknya itulah. Itu tuh 20 sampai 25 butir soal. Terus yang tes potensi akademik yang kayak TPS itu yang sekarang namanya diganti jadi TKDU potensi itu 120 butir soal harus teman-teman kerjakan selama 60 menit. Jadi itu benar-benar manajemen waktu teman-teman harus diutamakan gitu. Dan soalnya pun ada yang gampang, ada yang susah, ada yang middle gitulah. Ya kayak TPS kan ada TPS yang gampang banget, ada TPS yang susah, ada yang tricky lah intinya gitu. Terus kalau yang TKDU yang isinya matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masing-masing 25 kalau nggak salah, masing-masing 25 butir soal gitu. Gitu teman-teman. Subtes dan materi yang keluar di CBT UGM apa aja kak? Nih aku kasih screenshotnya. Oke, jadi yang keluar adalah ini. Oke, jadi besok teman-teman akan menghadapi soal seperti ini. Ada yang ya biasalah soal-soal kayak SBMPTN. Kan waktu udah mepet kan mas. Kira-kira apa aja nih yang harus dikejar dan dipelajari buat UTUL? Nah itu tergantung ke diri kalian masing-masing. Misal aku udah bisa ngerjain TKA Sosum, udah lancar banget tuh. Tapi aku tersendat di matematika dasar. Nah jadi aku lebih baik mengejar matematika dasarnya agar besok bisa mengerjakan soal gitu. Soalnya dulu itu tuh UTUL UGM tuh menerapkan nilai mati. Jadi teman-teman nggak bisa nge-skip satu mata pelajaran pun. Jadi satu mata pelajaran harus ada nilai yang kalian kumpulkan gitu. Itu teman-teman. Dan nggak boleh minus kan. UTUL tuh ada sistem minus kan. Tapi sampai sekarang aku juga nggak tahu CBT UGM ini menerapkan sistem minus apa enggak. Cuman buat ngewanti-wanti, terapkan mindset kalau misalkan CBT UGM juga menerapkan sistem minus seperti UTUL-UTUL tahun-tahun sebelumnya. Biar teman-teman tuh kayak lebih siap untuk menghadapi soalnya gitu. Nah besok waktu hari ujian, itu teman-teman bakal dikasih tahu ini ada sistem minus apa enggak. Nah kalau teman-teman mindsetnya udah ada CBT itu ada sistem minusnya. Jadi teman-teman kayak udah siap gitu loh, mentalnya udah siap. Kalau teman-teman sekarang mindsetnya alah paling ditembak pun nggak apa-apa, nanti tiba-tiba di UTULnya dikasih tahu kalau ada sistem minus, teman-teman malah udah down sendiri gitu. Kalau teman-teman udah kasih mindset, oh ada minus gitu, besok ketemu CBT kalau misalkan ada minus, teman-teman mentalnya udah siap. Kalau misalkan teman-teman sekarang udah ngasih mindset ada minus gitu, besok hari H dikasih tahu kalau CBT nggak ada minus gitu, malah teman-teman kayak lebih diuntungkan gitu kan. Nah jadi sekarang dikasih aja mindset kalau misalkan CBT itu pakai sistem minus gitu, biar teman-teman belajarnya juga lebih giat gitu. Kalau mau ikut UTUL UGM tapi nggak ikut UTUL SBMPTN 2021 itu gimana mas? Nah jadi teman-teman itu kalau misalkan mau ikut CBT atau UTUL UGM 2021 ini harus ikut UTBK. Jadi teman-teman tuh harus memiliki skor UTBK dulu gitu, karena kan nanti dikombinasikan kan. Nah terus kalau misalkan pas SBMPTN teman-teman nggak ngambil UGM gimana? Nah itu bukan masalah yang penting gitu. Ya udah teman-teman mau ngambil UI, mau ngambil Unpad gitu nggak apa-apa. Teman-teman ikut CBT pun teman-teman masih ada peluang lolos gitu loh. Nggak harus ngambil UGM di SBMPTN-nya gitu. Harus bawa kayak surat keterangan negatif COVID pas UTUL besok. Ya, sama seperti videoku sebelumnya yang aku menerangkan bahwa wajib pakai Ginos atau enggak swab antigen atau enggak PCR gitu. Dan teman-teman harus memperhatikan tanggalnya. Tanggal dari dikeluarkannya surat tersebut. Maksimal 3 kali 24 jam surat itu berlaku gitu. Kalau misalkan udah kelewat itu, teman-teman nggak bisa ikut CBT. Strategi milih prodi biar lolos gimana kak? Nah,
strategi milih prodi itu sebenarnya tricky sih, tapi itu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kepengenan teman-teman gitu. Pengennya teman-teman mau masuk mana, teman-teman pilih itu gitu. Jangan teman-teman tuh ngawur milih jurusan yang nggak disukain, yang penting masuk UGM itu jangan banget. Pokoknya teman-teman harus ngelihat kamu suka di mana, besok mau jadi apa, pilih itu. Jangan semena-mena kayak aku mau masuk ini gitu, yang penting aku kuliah di UGM gitu. Jangan, karena besok di perkuliahan teman-teman bakal ngerasain susahnya kuliah di jurusan yang nggak kalian pengenin gitu. Karena aku dulu di UNY aku pernah merasakan, dan IP ku bener-bener anjlok banget, parah banget. Dan ketika aku masuk UGM dan di jurusan yang aku pengenin dari SMA, itu bener-bener aku merasakan perbedaan yang sangat-sangat signifikan itu teman-teman. Kalau nggak usah pakai SKL gimana? Cuman pakai surat keterangan kelas 12 sama kartu pelajar. Ya nggak bisa, karena itu kan udah prosedurnya harus pakai SKL. Kalau kamu nggak mau pakai SKL ya it's okay, itu tergantung ke kamu. Kalau besok tiba-tiba kamu nggak dibolehin masuk karena nggak bawa SKL, ya itu juga salahmu sendiri. Karena di prosedurnya, di persyaratannya kan udah tertera apa aja yang harus dibawa saat ujian, apa aja yang harus diunggah dokumen gitu kan. Jadi teman-teman jangan kayak mikir yang pakai ini aja Jangan, teman-teman harus nurut ke apa yang dipengenin, apa yang udah tertera di persyaratan CBT UGM gitu. Karena teman-teman kan mau kuliah di UGM kan, maksudnya itu juga bukan universitas mbahmu gitu. Kalau nilai kita nggak termasuk 25 terbaik di kelas, kira-kira diterima nggak ya di UGM? Nah, 25 siswa terbaik itu hanya berlaku ketika kalian mendaftar di penelusuran bibit unggul di PBU. PBU sama CBT atau UTUL itu berbeda. Jadi ibarat dua jalan yang berbeda gitu loh. PBU sendiri, UTUL sendiri. PBU punya persyaratan sendiri, UTUL punya persyaratan sendiri. Jadi teman-teman jangan mau daftar UTUL tapi ngelihat persyaratan di PBU, itu jangan, karena mereka itu dua jalur yang berbeda, dua arah yang berbeda gitu, tapi sama-sama satu tujuan, untuk menjaring calon mahasiswa yang unggul gitu. Anjay, unggul. TKDU potensi itu apa Kak? Nah, TKDU potensi itu menurutku itu sama kayak tes potensi akademik dan tes potensi skolastik. Tipe-tipe soalnya ya mungkin bakalan seperti itu, karena sampai saat ini pun kita juga belum tahu, karena CBT UGM baru buka di tahun 2021 ini. Tapi aku yakin soalnya nggak bakal beda jauh dari tes potensi akademik dan tes potensi skolastik gitu. Intinya tuh kayak mengukur kemampuan akademisnya teman-teman gitu, kayak mengukur penalaran teman-teman gitu. Jadi dulu masuk UGM lewat UTUL atau SBMPTN, aku lihat UTUL guys. Untuk yang ujiannya di Yogyakarta, itu di UGM apa ada yang di luar UGM? Itu ada yang di UGM, ada yang di luar UGM gitu. Ada dua, UGM, luar UGM. Kalau jurusan IPA mau linjur langsung ambil UTUL Sosum aja kan Mas? Nah, ini aku pengen nge-highlight tentang linjur-linjuran. Sebenarnya linjur itu sah-sah aja. Teman-teman dari Sosum mau linjur ke Saintek itu sah aja. Teman-teman dari Saintek mau linjur ke Sosum itu sah-sah aja. Tapi yang perlu di-highlight, yang perlu diperhatikan adalah ketika linjur, misal UTBK teman-teman Saintek, CBT UGM teman-teman milih Sosum. Itu kan subtes dari UTBK, dan jurusan yang dipengenin di CBT UGM itu kan berbeda. Kayak ya udah beda lah, tapi teman-teman memaksakan itu. Nah, itu kan bakalan ada yang namanya konsekuensi kan, bakalan ada yang namanya berkurangnya peluang untuk lulus. Nah, itu juga balik lagi ke teman-teman. Jadi sebenarnya linjur itu sah-sah aja, cuman ya nggak recommended gitu loh, karena subtesnya pun udah beda. Terus nanti ya kalian kalau pinter banget ya bisa ngerjain, cuman kalau misalkan menengah ke bawah gitu, maksudnya nggak bisa ngerjain atau apa gitu kan, nanti malah ini sendiri, bingung sendiri gitu loh teman-teman. Nah, kalau menurutku sih lebih baik kalau misalkan UTBK teman-teman Saintek ya ambil CBT Saintek gitu. Ya sebenarnya sah saja, cuman peluang untuk lolos tuh lebih kecil gitu loh kalau misalkan teman-teman linjur. Beda cerita kalau misalkan teman-teman IPC gitu. Kalau IPC kan kayak masih ada nilai yang Sosum ada, Saintek ada gitu loh. Hai Kak, aku mau nanya nih, UTUL dan CBT UGM cuma dilaksanakan di dua kota ya? Iya, cuma ada di Jogja dan Jakarta. Jadi teman-teman harus
Kalau yang dari luar Jawa harus ke Jakarta, kalau nggak di Jogja. Kalau aku prefer ke Jogja sih, karena di Jakarta lokasinya udah terbatas. Kayak kemarin teman-teman ada yang udah nggak dapat kuota gitu, kuotanya udah langsung penuh gitu. Cara memaksimalkan 1 bulan terakhir menjelang UTUL. Nah, teman-teman lihat kekurangan teman-teman itu di bagian mana. Misal aku udah lancar semuanya, tapi di matematika dasar dan bahasa Inggris aku lemah banget. Nah, matematika dasar dan bahasa Inggris dikejar terus, kayak intensitas ngerjain soalnya ditambah, intensitas baca materinya ditambah, agar teman-teman itu kayak lebih lancar gitu loh untuk mengerjakannya gitu. Jangan sampai teman-teman kayak ngerasa aku nggak bisa madas, yaudah deh ya besok ditembak aja semuanya gitu. Jangan kayak gitu. Intinya teman-teman harus memperbanyak intensitas latihan soal dan intensitas belajarnya gitu. Diukur dari kemampuan teman-teman. Yang bisa mengukur siapa? Teman-teman sendiri. Spill buku yang worth it untuk belajar UTUL. Aku ngerekomendasiin 2 buku, The King sama Wangsit. Itu karena banyak teman-temanku yang dia nggak les, yang dia gap year, tapi belajar pakai Wangsit, pakai itu, dan alhamdulillah lolos mereka. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang menurutku sangat-sangat urgent untuk aku jawab. Sebenarnya itu ada 60 pertanyaan di Instagramku, tapi ya kali aku jawabin semuanya. Nanti kalau aku jawabin semuanya malah kayak nggak detail, malah setengah-setengah. Mending aku filter mana yang sesuai, mana yang penting, dan aku jawab di sini gitu. Oke? Dan jangan lupa buat belajar, karena kalian itu kan udah mepet banget nih, kayak udah nggak ada sebulan lagi, kayak cuman 2 mingguan lagi kalian udah harus ujian CBT-UGM. Sebenarnya tuh aku juga kasihan sama kalian, aku juga deg-degan gitu loh, kayak kenapa sih UGM harus mendadak banget ngasih taunya gitu. Kalau dulu tuh kayak kita dikasih waktu sebulan untuk mempersiapkan gitu. Misal pengumumannya tuh di awal Juni gitu, nah nanti di akhir Juli itu baru ujian gitu loh teman-teman. Nah ini kok gini banget, di awal Juni diumumin tapi di akhir Juni juga udah ujian gitu loh. Ya Allah, kasihan banget kalian. Pokoknya teman-teman intensitas belajarnya ditambah, latihan soal, lihat tips and trick cara ngerjain UTUL UGM. Kalau nggak besok aku kasih informasi yang lebih terupdate lagi. So jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, karena kalau kalian nge-share ke teman-teman kalian mendapatkan pahala, dan pahala itu juga bakalan melancarkan apa yang kalian pengenin gitu, apa yang kalian usahakan gitu. Pokoknya teman-teman berbagi kebaikan, berbagi apa-apalah, tak terserah teman-teman. Yang penting menimbulkan pahala, itu teman-teman kayak udah besok bakalan diberi kemudahan juga untuk mengerjakan soal-soalnya gitu. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye.